Halo Sobat Binar, selamat datang kembali di Bisikan, bicara asik psikologi ala berbinar. Tempat kita ngobrolin berbagai topik seru, gak cuma seputar psikologi, tapi juga hal-hal yang relevan yang bisa buat bantu kita untuk berkembang. Perkenalkan, aku Willy sebagai host pada Bisikan episode hari ini. Seneng banget nih bisa balik lagi di Bisikan episode ke-26. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang super penting nih di era digital, yaitu personal branding. Dan spesial banget karena kita kedatangan narasumber kece nih, yaitu Kak Safety Wulandari SIKOM. Gimana nih kabarnya Kak Safety? Hai, Sobat Berbinar, ketemu lagi nih sama Septi di Bisikan. Dan kali ini temanya menarik banget ya, yaitu personal branding. Wah, kira-kira kita bisa bahas apa aja ya soal personal branding ya, kira-kira. Dan hari ini saya ditemenin sama Kak siapa nih? Kak Willy. Oh, Willy. Oke. Willy Oke sehat? ya. Gimana kabarnya Willy? Oke, dari saya juga puji Tuhan baik, sehat. Oke, seperti udah disampaikan Kak Safety tadi juga ya, topik kita hari ini adalah personal branding, membangun citra diri di era digital. Nah, di tengah dunia yang makin terkoneksi sekarang nih, personal branding itu bukan cuma buat influencer atau selebgram aja, tapi juga penting buat kita semua. Apalagi sekarang-sekarang nih, kita bisa nyari apa-apa tuh lewat internet. Jejak digital kita tuh bisa jadi penentu gimana sih orang lain melihat kita, baik itu HR, rekan kerja, atau bahkan calon dari klien kita. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku langsung ke pertanyaan yang pertama ya, Kak ya. Oke, aku mau nanya ke Kak Safety nih. Apa sih sebenarnya personal branding itu dan kenapa gitu penting banget buat generasi kita saat ini? Oke, jadi sebelum menjawab pertanyaan dari Kak Willy tentang kenapa sih penting banget buat kita itu tahu, minimal tahu deh tentang personal branding dan menggunakan personal branding dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sebelum kita jawab ya, alasan pentingnya itu kenapa, mungkin kita harus cari tahu dulu nih arti dari personal branding itu sendiri. Jadi, personal branding itu adalah cara kita untuk membentuk persepsi orang lain terhadap diri kita gitu. Jadi cara kita untuk membuat tanggapan atau pemikiran persepsi orang lain tentang diri kita nih sesuai dengan yang diri kita mau. Baik itu dari nilai, keahlian maupun kepribadian kita. Nah, kenapa personal branding ini menjadi penting? Untuk semua orang ya, tanpa terkecuali. Jadi nggak hanya profesi tertentu yang harus punya personal branding, tapi semua orang itu berhak untuk bikin personal branding. Nah, kenapa? Terutama di era digital kita saat ini ya, kita kan tahu nih dalam kehidupan sehari-hari saat ini kita kan semuanya serba digital, serba terkoneksi dengan internet. Kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan rekan kerja atau teman-teman sekolah, teman-teman kuliah itu mostly ya selain di tempat lingkungan kerja kayak kantor sama kampus, kita pasti ketemunya di ruang digital gitu. Nah, oleh karena itu, jadi kita bisa nih mulai membentuk personal branding di media-media digital begitu ya karena kita apapun itu kan pasti sekarang source-nya itu digital di era digital ini dan jejak kita di internet itu ya profil-profil kita akun-akun kita di media sosial misalnya itu secara nggak langsung bisa loh jadi portofolio kita yang bisa menggambarkan diri kita kepada orang lain dan ini pun tujuannya macam-macam bisa untuk karir bisa untuk bisnis atau memang cuma untuk nge-branding diri kita aja sih di media sosial atau di media digital. Dan yang perlu ditekankan lagi ini nggak cuma untuk influencer ya, nggak cuma untuk orang terkenal, nggak cuma untuk selebgram gitu. Tapi ini boleh untuk semua orang, baik itu misalnya cuma pelajar, mahasiswa, atau mungkin dia memang profesional gitu ya. Itu boleh banget, siapapun boleh banget untuk membentuk personal branding agar mungkin dirinya ingin punya reputasi yang baik dan dikenali karena keunggulan, kelebihan, atau keunikan yang dia punya. Itu jawabannya Kak Willy. Oke, berarti penting ya buat semua orang ya, kayak karena itu bisa sebagai cerminan dari diri kita juga, gimana cara kita membranding diri kita dan bisa sebagai portofolio tadi sudah dibilang, atau mungkin kita hanya sekedar pengen menampilkan sebenarnya gimana sih diri kita itu ya, kayak bener ya. Bener. Nah, soalnya kan kalau misalkan kita kaitkan nih sama hidup kita, sekarang tuh kan pasti relate banget ya. Mungkin Kak Willy juga relate ya. Iya. Kadang misalnya nih Kak Willy kenalan atau pengen kepoin seseorang gitu kan. Sebut aja misalnya saya mau kepoin Kak Willy gitu. Siapa sih Willy gitu dari Berbinar?
apa sih IG-nya. Nah, nanti kan pasti lihat IG-nya, lihat Instagram-nya, itu kan secara nggak langsung kita lihat mini portofolionya Kak Willy di media sosial gitu kan. Oh, ternyata Kak Willy ini mungkin seorang mahasiswa, atau mungkin Kak Willy ini ternyata konten kreator, atau profesi apapun yang Kak Willy tunjukkan di portofolio digitalnya Kak Willy. Kan begitu kali ya penggambarannya. Oke Kak, jadi bisa kalau misal kita lagi stalking orang nih, kita mau kenal sama orang ini dari sosial medianya atau dari cara Mm-mm. bagaimana orang ini visual branding, kita bisa lihat dulu ya kayak sejelasnya orang ini seperti apa. Tuh. Oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kadang tuh orang mikir personal branding itu cuma soal pencitraan aja. Nah, Mm-mm. menurut Kak Septi nih, gimana sih cara kita membangun personal branding yang otentik dan bukan sekedar pamer aja nih Kak? Oke, jadi kadang tuh orang kalau ngeliat seseorang sedang membangun personal brandingnya tuh cenderung ngelihatnya ini beneran gak sih orang ini nih memang seperti yang ia gambarkan di media sosial gitu ya, atau ternyata Iya mungkin Kak. personal brandingnya itu dibuat-buat gitu ya. Namanya personal branding, mencitrakan diri itu pasti pasti banget itu dibuat, disetting, pasti banget ya. Nah, tapi di sini untuk orang-orang yang ingin memberikan personal brandingnya tentunya harus memahami banget nih sebenarnya dirinya itu seperti apa, begitu. Jadi jangan sampai personal branding yang kita buat itu sebenarnya bertolak belakang dengan diri kita. Nah, ini mungkin kalau misalkan ada expert di sini ya, misalkan seorang psikolog bisa menanggapi, takutnya ini menjadi hal yang bumerang gitu bagi diri individunya ya, begitu ya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin buat teman-teman berbinar yang dari sekarang mau membuat personal branding itu, langkah pertama mungkin kenali dulu diri kita ini sebenarnya passionnya ke arah mana, atau mungkin mau dikenal sebagai siapa, atau dengan keahlian apa begitu, supaya keotentikannya, keorisinalitasnya itu memang pure dari diri kita. Jadi nggak sekadar cuman disetting, tapi memang sebenarnya seperti itu. Cuman caranya kita mempromosikan diri aja yang menggunakan personal branding. Nah, jadi kalau bisa dibilang personal branding yang otentik itu tuh memang lahir dari diri kita sendiri, dari minat kita, dari pengalaman kita sendiri. Jadi bukan sekedar FOMO ya, ya kan? Sekarang kan apa-apa serba ikut tren ya, gitu. Jadi tanda personal branding itu real, itu seperti itu. Nah, sebaliknya kalau misalkan tanda personal branding itu fake atau nggak otentik, nggak sesuai dengan dirinya tuh biasanya orang itu tidak konsisten dalam memberikan atau menunjukkan personal brandingnya, kadang berubah-ubah gitu. Sometimes dia personal brandingnya A, sometimes nanti dia personal brandingnya B. Nah, itu yang mungkin orang ini belum terlalu memahami dirinya ini ingin dicitrakan seperti apa begitu. Nah, jadi jika kita sudah menemukan nih originalitas personal branding kita gitu kan, otentiknya personal branding kita, tentunya kita akan bisa lebih natural, lebih konsisten, dan juga lebih kuat serta lebih long lasting atau lebih lama nih dikenal seperti personal branding yang kita inginkan. Oke, berarti kita harus kenali diri kita juga terlebih dahulu ya kayak supaya Mm-mm, nanti bener banget. kita nggak disangka wah ini orang cuman FOMO nih ternyata nih dia cuman ikut-ikut Mm-mm, tren yang ada sekarang dan juga butuh konsistensi juga ya kayak pasti ya betul. dalam kita membangun personal branding. Oke, mungkin eh, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Di era digital saat ini tuh ada berbagai macam platform seperti kita tahu ada LinkedIn, Mm-mm. Instagram atau bahkan TikTok. Itu bisa jadi media untuk personal branding kita. Nah, gimana sih Kak caranya kita milih platform yang paling cocok untuk menunjang personal branding kita nih? Oke, jadi pertanyaannya bagaimana caranya kita itu dapat memilih platform yang cocok untuk personal branding kita ya? Iya Kak, Oke, benar. nah untuk mengetahui platform mana yang paling cocok, sebenarnya kita harus tentukan dulu kira-kira segmentasi atau target audiens kita ini kebanyakan di mana gitu. Ada orang yang memang dia ini nggak di semua platform media sosial atau semua platform digital itu dia eksis nih atau kuat gitu ya. Contoh misalnya saya dari sekian media sosial ada sebut saja ya, sebut merek aja ya, seperti Instagram, YouTube, TikTok, X atau Twitter atau Facebook, tidak semua dari platform itu saya dikenal atau saya memiliki target audience atau memiliki dalam tanda kutip seperti masa, teman atau mutual ya gitu. Nah, misalnya yang paling kuat itu pilih deh 2 di antara semua media sosial yang kamu mungkin banyak audiensnya gitu ya.
Misalnya Instagram, kalau saya kan Instagram sama TikTok misalnya gitu. Ya udah fokusnya di dua platform ini aja atau mungkin hanya ingin fokus di satu. Oke, fokuslah di Instagram aja misalnya gitu. Nah, sebaliknya kalau misalkan ada orang juga yang memang lebih ingin personal brandingnya itu kelihatan nggak di media sosial, tapi di ranah yang lebih profesional seperti LinkedIn mungkin gitu ya. Ini untuk orang-orang yang memang fokusnya ini untuk mencari pekerjaan gitu. Jadi personal branding itu tentunya juga bisa digunakan untuk menunjang kita yang sedang mencari kerja. Jadi nggak harus di media sosial sih sebetulnya. Nah, untuk kalangan profesional yang mungkin mau menggunakan personal branding di LinkedIn misalnya, bisa fokus untuk membangun LinkedIn-nya itu lebih profesional gitu. Nah, jadi itu tadi jawabannya, kita kenali dulu nih kira-kira target kita itu mau ke mana, audiensnya siapa gitu. Nah, ketika kita sudah tahu audiensnya siapa dan mau kemana kita membangun personal branding kita, baru deh kita fokus di satu atau dua media digital yang paling kuat keberadaannya di audiens kita gitu. Jadi nggak harus expert atau nggak harus bikin di semua platform media sosial ya, karena bisa jadi kan nggak di semua platform itu kita memiliki engagement yang tinggi atau engagement yang kita targetkan gitu. Oke, setuju banget sih Kak, terutama tadi yang Hmm. kita nggak harus fokus ya di semuanya. Seperti contoh misal aku sekarang ini mungkin personal brandingnya lebih fokus di Instagram dan juga LinkedIn ya Kak ya. Mhm, Ya mungkin karena mhm. aku merasa juga diri aku merasa kalau target audiens itu bukan di TikTok atau mungkin di X Iya, gitu. Jadi aku heeh. fokus aja nih kayak sama sekarang ya Kak ya. Betul banget, karena, uniknya, menariknya itu juga orang-orang yang main atau user-user di Instagram, bisa jadi itu seleranya atau taste-nya tuh nggak sama dengan orang-orang yang menggunakan X atau Twitter ya misalnya. Ya. Itu juga sebaliknya orang-orang yang mungkin main di Facebook itu juga nggak akan relate dengan orang-orang yang main di Instagram gitu kan. Nah, jadi Ya. mungkin bisa tuh dikenali di dirinya mana kira-kira yang platform yang lebih kuat untuk dibikin sebagai media untuk personal branding gitu. Ya, dan mungkin kalau kita juga fokus ke mungkin satu atau duanya, kita juga mungkin bisa lebih paham ya Kak terkait algoritmanya dari platform ini seperti apa, gimana sih cara kita buat meningkatkan dari algoritma branding kita gitu ya Kak ya. Ya, bisa jadi karena memang sekarang itu platform media itu konsisten aja nggak cukup kadang ya. Iya Ada benar Kak. algoritma-algoritma unik yang membuat seseorang itu bisa FYP, bisa viral dan segala macam. Nah, tentunya di sinilah dibutuhkan kreativitas dari teman-teman semua yang lagi membangun personal branding-nya gitu ya. Oke, bener banget sih Kak. Nah, mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya Kak ya. Mungkin ini itu masalah utama dan masalah umum Kak yang sering dihadapi buat orang yang mau mulai untuk personal branding. Jadi kadang tuh orang-orang tuh bingung nih harus mulai dari mana. Nah, apa sih Kak langkah pertama yang bisa kita ambil kalau kita baru mulai untuk bangun personal branding? Oke, biasanya bingung ya mulai dari mana gitu ya. Iya Kak. Oke, mungkin bisa dikenali dulu nih kira-kira tujuan kita untuk membuat personal branding itu untuk apa sih gitu. Untuk orang-orang yang mungkin menggunakan personal branding itu untuk mencari kerja atau menunjukkan dia ini expert di bidang sesuatu gitu ya, boleh tuh untuk mulai dari, keahlian gitu ya. Keahlian atau keunikan atau keuletan gitu. Dari poin-poin ini dikemaslah menjadi personal branding. Atau mungkin teman-teman berbinar itu hanya ingin menggunakan personal branding ini hanya supaya untuk dikenal aja gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk dikenal aja, jadi tidak harus, setransparan itu untuk membagikan informasi terkait sobat berbinar ke audiensnya di media sosial ya, karena kan oversharing juga nggak terlalu bagus ya, jadi secukupnya aja gitu. Jadi personal branding itu nggak harus kamu 100% kamu buka dirimu itu ke publik gitu ya. Jadi kamu filter lagi kira-kira sampai sejauh mana kamu tuh ingin dikenal begitu. Itu boleh banget karena itu adalah hak ya, adalah hak bagi setiap pengguna, setiap masyarakat yang menggunakan, media sosial sebagai sarana personal branding-nya. Nah, terus ketika kita udah paham nih, kira-kira tujuan kita menggunakan personal branding itu buat apa ya, gitu kan. Nah, kemudian ini harus mulai ditumbuhkan rasa, semangatnya untuk membangun si citra tadi itu dengan fokus, melihat apa aja yang bisa dibuat untuk personal branding, kemudian konsisten, itu kuncinya. Dan ini yang sering jadi tantangan ya, atau jadi permasalahan bagi setiap orang yang membangun personal branding adalah sering banget membanding-bandingkan nih ya, diri kita dengan diri orang lain gitu. Misal kita itu pengen kita dikenal sebagai seorang
misalnya sebut saja musisi gitu kan. Nah, kita sering tuh membandingkan portofolio mini kita atau personal branding kita yang seorang musisi yang kita inginkan ini dengan rekan-rekan kita yang mungkin personal branding-nya serupa gitu kan. Terus ketika ngelihat rekan kita personal branding-nya lebih kuat atau dia lebih dikenal orang, kita langsung minder, langsung insecure. Terus langsung nggak jadi deh bangun personal branding-nya gitu kan. Nah, jangan ya sobat berbinar, justru jadilah dirimu gitu, jadilah dirimu apa adanya sebagaimana kamu. Kalaupun orang lain lebih mengenal seseorang sebagai musisi, kamu pasti akan punya, ciri khasmu sendiri gitu. Kamu pasti akan nantinya lambat laun kalau kamu bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi dan lebih konsisten lagi, kamu pasti akan menemukan warnamu sendiri. Nggak harus ikut orang lain dan nggak harus berhenti karena orang lain itu lebih berwarna atau memiliki warna lain daripada kamu gitu. Jadi jangan down, jangan insecure, tetap aja gali di mana kira-kira posisinya sobat berbinar ini bisa di-branding-kan begitu. Dan tentunya yang paling penting juga adalah, tetap ada rasa ingin tahu ya, rasa penasaran dan update dengan cara-cara, internet atau cara-cara media yang kamu tekuni ini, mmm menggunakan tools-tools yang mereka tawarkan, karena saat ini kan media-media sosial itu selalu berkembang ya, selalu ada inovasi gitu. Jadi jangan jangan malas untuk mempelajari inovasi-inovasi dari media-media yang kamu gunakan. Oke Kak, setuju banget. Jadi intinya be yourself aja ya Kak ya. Tidak perlu untuk membanding-bandingkan dan kuncinya adalah untuk explore, fokus dan yang tentu konsisten ya Kak ya. Betul, betul banget. Oke, mungkin nah ini pertanyaannya terkait tadi nih Kak yang tentang membanding-bandingkan lalu insecure juga. Jadi Mhm, sering kali tuh kita juga takut nih dinilai atau overthinking nih pas mau mulai posting atau menunjukkan karya kita. Nah, gimana ya. sih Kak caranya kita ngatasin rasa takut ini buat tampil? Oke, gimana caranya kita itu mengatasi rasa takut? Oke guys, sama halnya kita menggunakan platform digital, platform media sosial misalnya. Yang kita hadapi itu kan hanya dunia virtual ya, ya kan? Dan kita nggak bisa nih untuk mengontrol atau mengendalikan pikiran-pikiran orang di luar sana gitu kan. As long as yang kalian bagikan itu adalah the real kalian sendiri, tanpa menyinggung pihak lain, tanpa menghina pihak lain, nggak usah takut gitu. Kenapa gitu? Nggak usah takut bakal dikomentarin, nggak usah takut bakal dihujat. As long as konten yang kalian bagikan itu emang on the track dan nggak miss dari norma-norma sosial yang ada gitu kan. Jadi ya nggak usah takut sih kalau kata saya. Nggak usah overthinking juga, karena overthinking itu nggak baik banget. Oke, bener banget sih Kak. Jadi tidak usah terlalu ini juga ya Kak ya, peduli tentang omongan orang di sana. Yang penting kita mulai aja dulu bagaimana kita personal branding tentang masalah apakah kita bakal dikomentarin, dihujat itu tidak usah terlalu dipikirin ya Kak ya. Betul. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau bicara tentang citra diri di dunia kerja, seberapa Mhm. besar sih pengaruh personal branding terhadap peluang karir atau profesionalisme kita? Oke, terkait personal branding itu seberapa kuat sih dalam mendukung kita mencari peluang untuk berkarir ya? Kalau di Iya Kak, zaman sekarang, di era digital saat ini tuh penting banget dan berpeluang banget nih guys. Tadi kan seperti yang kita udah sharing ya Kak Willy ya, sekarang itu zamannya orang iya, itu pasti nanya, "Sama siapa tuh?" "Sama Kak Septi." "Kak Septi, Instagram-nya apa?" Atau Facebook-nya apa, TikTok-nya apa, gitu kan. Orang iya, tuh lebih, menggunakan media sosial itu untuk menelusuri setidaknya gambaran singkat dari orang yang kita cari itu. Nah, begitu juga dengan para HR, para HRD gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin HRD itu hanya melihat dari portofolio yang kita kasih ketika kita melamar pekerjaan, tapi zaman sekarang HRD itu lebih selektif lagi loh. Makanya kalau misalkan hmm, teman-teman sobat berbinar yang memang menggunakan personal branding untuk mencari kerja, itu mulai sekarang bisa dirapiin tuh portofolionya di LinkedIn. Mungkin di Instagram itu bisa lebih dilengkapi lagi bio-nya, keahlian-keahlian ditunjukkan. Supaya kalau misalkan emang kalian lagi apply pekerjaan di tempat tertentu, HRD-nya yang sedang research ya, lagi searching gitu, bisa menemukan kalian dan setidaknya terlihat yakin nih, sepertinya Kak Septi ini atau Kak Winnie ini yang lagi ngelamar kerja nih memang kompeten deh di bidangnya, gitu. Nah, tapi catatannya di sini adalah tidak hanya personal branding ya, maksudnya tidak hanya, konten-konten semata aja ya, tapi harus dibuktikan dengan memang itu adalah real-nya kalian. Kalian memang punya keahlian, memang punya kompetensi, dan itu enggak,
nggak berkebalikan dengan personal branding kalian gitu. Jadi harus tetap selaras dengan the real-nya kalian gitu. Oke Kak, setuju karena kalau yang aku rasain sekarang juga ya Kak, kalau misal sebagai mahasiswa nih kita mau melamar Mm-mm. buat magang atau mungkin kita mau melamar buat kerja, pasti kalau untuk sekarang tuh pasti untuk syarat-syaratnya pasti kita disuruh untuk mencantumkan LinkedIn atau bahkan mencantumkan sosmed seperti Instagram itu mungkin sudah menjadi salah satu tolak ukur juga ya Kak, ya. Mungkin Iya, sebagai tolak ukur, benar. acuan juga dari HR, Mm-mm. wah ini orangnya seperti apa, dia pernah mengerjakan proyek apa saja gitu ya Kak. Ya. Betul gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sobat berbinar yang memang punya karya dan ingin dikenal, dicitrakan, dibrandingkan dengan karya yang kalian punya, di-share aja di media sosial karya yang kalian buat gitu. Jadi orang tuh bisa lihat, oh ternyata ini loh hasil dari misalnya katakan Willy nih sebagai seorang musisi misalnya. Ini loh musik yang dia bikin atau ini loh lagu yang dia nyanyikan. Oh ternyata memang dia ini vokalis yang bagus ya gitu. Enak ya suaranya. Nah, jadi orang tuh kayak udah mulai bisa mengenali dari situ gitu. Dan tentunya dengan personal branding yang baik itu kita bisa lebih mudah dikenal dan juga diingat baik itu oleh rekan kerja atau misalkan HRD tadi ya atau klien mungkin nih gitu. Nah, artinya peluang karir atau peluang rezekinya gitu ya, itu bisa datang lebih cepat karena orang tuh udah mulai kayak punya trust atau percaya pada karakter kita, kualitas kita bahkan sebelum kita bertemu langsung nih, baru lihat di dunia maya aja udah wah, ini kayaknya yakin nih gitu. Apalagi kalau bisa kita nantinya bisa lanjut kenal di dunia nyata gitu ya, di dunia profesional mungkin begitu. Oke, jadi buat sobat binar semuanya mungkin yang lagi dengerin juga ya mungkin bisa nih sambil cari-cari ide buat jadiin portofolio mini juga ya kak ya di mungkin di Instagramnya atau mungkin di TikTok bisa banget ya kak ya. Iya, bener banget. Oke, mungkin aku ke pertanyaan selanjutnya nih kak karena dari tadi dari kak Sivi juga bilang konsisten, konsisten dan konsisten. Nah, Mm-mm. eh, konsisten adalah kunci, tapi di sisi lain kadang tuh kita tumbuh dan berubah juga nih kak. Gimana Iya. sih caranya kita menjaga personal branding buat tetap konsisten tapi tetap fleksibel juga nih dengan perkembangan diri kita. Oke, nah ada juga yang bilang sebenarnya personal branding itu bisa aja berubah seiring dengan mungkin bertambahnya usia kita atau mungkin bertambahnya pengalaman kita gitu ya. Tapi yang harus sobat berbinar ketahui atau sobat berbinar ingat adalah tetap gunakan personal branding itu sebagaimana adanya persona kalian gitu. Jadi meskipun nanti ketika seiring berjalannya waktu itu berubah itu pasti nggak akan terlalu terlalu jauh gitu ya karena itu kan sama aja dengan gambaran dari pengembangan diri kalian seiring bertumbuhnya kalian gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya apakah mungkin bisa berubah, mungkin aja dan itu wajar aja gitu karena kan sebagaimana kita manusia, kita bertumbuh gitu, berkembang gitu ya. Kita berevolusi seiring bertambahnya pengalaman dan perubahan perubahan tujuan. Mungkin yang awalnya ketika di usia 20 sampai 30-an yang lagi ambis-ambisnya dengan pekerjaan itu kenceng banget nih bikin personal branding gitu ya. Tapi ketika sudah memasuki usia yang lebih matang, lebih stabil gitu kan, ada perubahan dalam tujuan hidup tentunya. Nah, ini yang mungkin nanti akan mempengaruhi atau merubah bagaimana kita mencitrakan diri kita ke orang lain begitu. Tapi yang penting ya, yang terpenting adalah perubahan itu tetap sejalan dengan nilai-nilai dari diri kita sendiri gitu. Jadi konsistensi itu sebenarnya nggak bersifat stagnan, tapi betul kata Kak Willy ya, mungkin aja bisa fleksibel, tapi tetap jujur pada diri kita, pada siapa kita, dan walau cara kita itu bisa menyampaikannya dengan berubah di suatu hari nanti. Oke, jadi sebenarnya memang wajar ya kayak dari cara personal branding kita bisa mungkin fleksibel atau berubah seiring dengan perkembangan dari diri kita juga. Tapi yang terpenting tetap jujur dan apa adanya ya kak ya. Bener banget, itu penting sih. Oke, nah terakhir nih kak, ada nggak sih tips atau prinsip utama yang harus diingat biar personal branding kita bisa kuat, positif, Mm-mm. dan bertahan dalam jangka yang panjang? Oke, tipsnya supaya personal branding kita itu mudah diingat, terus berjangka panjang ya tentunya ya. Oke, Iya tips kak. yang pertama tentunya adalah be yourself, bukan diri orang lain. Jadilah diri kalian, apa adanya kalian. Kemudian jangan cuman membuat branding di media sosial itu satu arah. Maksudnya apa? Misalnya teman-teman tahu nih ya, komunikasi. Komunikasi itu kan adalah proses penyampaian pesan dari satu orang sebagai sumber ke penerima, gitu ya.
ke receiver gitu. Jadi pesan ini kita sampaikan dari sumber kepada penerima. Berarti kan dua arah nih gitu. Nah, Hmm. harapannya supaya personal branding kita itu tidak hanya stagnan atau tidak hanya singkat aja, nggak berkepanjangan. Nah, teman-teman, sobat berbinar bisa menggunakan teknik komunikasi digital yang dua arah atau yang luas, yang publik gitu. Jadi bangunlah interaksi dengan para audiens, bangunlah interaksi dengan teman-teman di dunia maya yang menggambarkan sosok diri kalian di dunia maya tersebut gitu. Dan tentunya yang kalian gambarkan itu sama dengan realnya kalian di dunia nyata gitu. Jadi tidak hanya satu arah, tapi dua arah atau bahkan massal gitu. Nah, dengan begitu kan persepsi yang kita ingin munculkan, persepsi yang ingin kita bangun itu pasti akan nyampe nih ke audiens kita. Karena kita menganggap audiens itu bukan hanya seperti kita ngomong sama benda, tapi mereka juga human. Mereka punya emotion, mereka punya feeling sama seperti kita. Nah, itu yang bisa membantu kita menjadikan personality kita itu bisa panjang atau berkelanjutan. Oke, bukan cuma satu arah aja ya Kak ya. Mm-mm. Nah mungkin aku mau nanya sedikit nih Kak menyinggung tentang jawaban yang tadi. Apa sih Kak contoh realnya? Gimana sih cara kita buat membangun komunikasi dua arah juga nih dengan terutama dengan mungkin pengikut-pengikut kita gitu. Gimana Kak caranya Oke. kita bangun komunikasi dua arah? Nah, itu bisa diterapkan nih sama Sobat Berbinar sama Kak Willy juga. Ketika misalnya lagi posting di Instagram. Posting di Instagram itu libatkanlah audiens, libatkanlah followers, libatkanlah teman-teman di dunia maya dengan coba komentar dong pengalaman kalian gitu. Misalnya Kak Willy lagi bikin Oke. konten yang menggambarkan Kak Willy sebagai seorang musisi misalnya. Gimana nih tanggapan kalian gitu kan? Ada saran nggak gitu sebagai seorang musisi aku pasti akan terbuka dengan semua saran kalian gitu-gitu. Jadi kayak kalian tuh mengajak gitu. Kak Willy tuh mengajak kepada audiensnya bahwa Kak Willy tuh lagi berkarya, dukung dong gitu. Nah, itu kan memperkuat posisi Kak Willy sebagai seorang musisi yang dekat gitu dengan audiensnya gitu kan. Yes. Jadi akan long last tuh jadinya pemahaman mereka soal Kak Willy yang seorang musisi tadi itu begitu. Jadi caranya adalah ya ketika kita membuat konten, ketika kita berinteraksi di dunia maya, di platform masing-masing itu ya libatkan audiens. Jadi jangan cuman fokus pada diri kita sendiri aja gitu loh. Karena kan yang tujuan kita kan ingin menyampaikan pesan kepada halayak gitu, kepada orang-orang gitu. Ya, berarti membangun interaksi ya Kak ya dengan Betul. orang-orang di dunia maya. Mm-mm. Oke, wah seru banget nih obrolan kita hari ini. Banyak banget insight baru soal gimana sih cara bangun branding yang positif dan otentik nih di era digital. Nah, sebelum kita tutup, Kak Safety boleh dong kasih closing statement buat Sobat Binar? Oke, jadi seru ya ternyata ya dari Iya. hanya personal branding aja ternyata bisa kita bedah jadi banyak hal ya gitu. Nah, kalau misalkan Sobat Binar ini masih kepo soal personal branding dan bagaimana cara membangunnya, bisa nanti komen aja, tanya-tanya ya tentunya di YouTube atau di Instagram Berbinar. Dan juga untuk hari ini kita bisa mendapatkan ya insight bahwa ternyata personal branding di dunia digital itu penting untuk menunjang aktivitas kita, baik itu untuk para pencari kerja atau orang yang ingin memperluas pertemanannya di dunia digital atau di jagat maya ya. Nah, jadi tentunya meskipun personal branding ini adalah setting atau pengaturan kita untuk menceritakan diri kita, harapannya sobat berbinar semua ini tetap bisa menjadi dirinya sobat berbinar sendiri tanpa menjadi orang lain. Be yourself and be your color. Oke, terima kasih banyak Kak Safety atas insight-nya. Semoga obrolan ini menjadi panduan awal buat Sobat Binar yang lagi berjuang nih buat mengenal dan menampilkan versi terbaik dari dirinya. Nah, sebelum Oke, benar-benar makasih selesai, juga ya Kak Willy udah diundang untuk ya bisa Kak, sharing dengan sobat berbinar semua. ya sama-sama Kak. Nah, sebelum benar-benar selesai ini, aku ada sedikit informasi buat Sobat Binar semuanya. Nah, Sobat Binar tahu nggak sih kalau Berbinar punya banyak layanan yang bisa banget Sobat Binar cobain. Kalau kamu butuh konseling, psikotes, atau mau eksplorasi lebih dalam tentang diri sendiri, Berbinar menyediakan layanan konsultasi dengan psikolog maupun konselor sebaya. Selain itu ada produk baru nih, yaitu Berbinar Plus. Ini adalah layanan one package yang terdiri dari kelas daring berbasis video, konseling materi secara langsung, dan psikotes. Kalau tertarik, langsung aja cek Instagram Berbinar atau klik link di bio. Oke, itu dia Sobat Binar. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Sefti yang sudah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan tipsnya.
Semoga bisikan episode ke-26 ini bisa kasih pandangan baru ke Sobat Binar tentang bagaimana sih kita membangun personal branding yang tepat. Jangan lupa untuk share episode ini ke teman-teman kamu dan stay tune terus di Bisikan karena kita bakal balik lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi Sobat Binar. Dah. Dadah, thank you.